alarm itu ada beberapa bagian. Beberapa bagian itu sebenarnya banyak. Banyak contoh bagian dari alarm itu banyak. Cuman yang lebih dominan terjadi di dalam sehari-hari lah dalam berkendara itu yang berkaitan dengan alarm. Jika sedang berjalan, lagi jalan, lagi mengemudi, nanti ada suatu kayak alarm itu kunci sendiri apa ya? Oh, yang central locknya bang. Nah, itu termasuk dengan alarm. Alarm itu dengan catatan lock itu berfungsi, pintu harus Tertutup rapat semua ya. Masuk pintu, bagasi, ada pula yang di kap mesin yang penutup. ada yang di kap mesin, tapi tak semua mobil yang ada kap mesin ya. Iya bang. Ada sensor di kap mesinnya. Yang kedua, alarm itu termasuk ke kisara mundur atau parkir. Ada beberapa bagian mobil, beberapa tipe mobil yang memakai alarm untuk parkir. Enggak kayak kadang lah. Ya, untuk mobil-mobil sekelas Fortuner, Pajero atau sebagainya lah. Ada tuh alarmnya namanya parking alarm parkir itu. Ya, alarm parkir lah. Jadi alarm parkir itu bisa awak maju Atau mundur. mendekati tembok, dia nanti kasih tahu posisi sekian meter, sekian senti, titik kan. Yang belakang pun kayak gitu, yang ada parkir itu. Yang istilahnya bisa parking alarm parkir. Yang itu ada dulu dengan yang disebut dengan alarm itu kayak kendaraan karena getaran, karena guncangan lagi parkir, guncangan karena getaran. Nah, intinya bunyi ada alarmnya. Bunyi alarmnya kan bisa jadi alarm getaran. Contohnya mobil karena senggol, alarm bunyi. Kocok karena pecahan. Nah, alarm bunyi itu kayak mobil-mobil papan bare atau yang mobil-mobil yang bising lah lewat alarm gitu. Nah, alarm yang itu ada dulu yang alarm itu ada dulu, ada yang bawaan mobil, ada yang tambahan. Yang lebih dominan itu yang kayak yang sebelumnya itu lebih condong ke alarm tambahan. Alarm tambahan yang tidak ada di mobil sebelumnya yang kita masang remote, alarm. Tapi kalau untuk alarm bawaan mobil itu alarm dari pabrik itu sudah mengeluarkan remote dan alarmnya sudah dikeluarkan. Cuman perbedaan tidak bisa di itu kan, kunci kontaknya tidak bisa didetikan. Kalau alarm dari bawaan mobil bisa didetikan tapi tidak bisa berfungsi karena di setiap mobil-mobil yang alarmnya di bawah mobil di remote bawah mobil itu tertanam chip yang disebut dengan immobilizer namanya. Itu tidak akan bisa didetikan, walaupun bisa didetikan, mobil bisa di setirnya dibuka tapi mobil tidak bisa hidup. Berarti untuk alarm ini sangat membantu ke yang punya mobil ya bang ya? Iya, membantu ke kendaraan, membantu si yang punya mobil. Begitupun untuk central lock sama power window ya bang? Sama-sama fungsi untuk meringankan pengemudi. Kalau untuk power window itu gimana bang? Kalau untuk power window alarmnya sih, alarmnya mungkin kaitan alarm besarnya bisa bikin ada kaitan lah. Cuman fungsinya alarm itu kembali tadi kayak mobil lagi parkir yang jadi pecahkan. Nah, itulah fungsi dari alarm. Alarm itu kembali lagi ke alarm yang kayak pembaca getaran, pembaca benturan. Itulah fungsinya. Kalau untuk cara kerja power window itu gimana bang? Kan dia kan bisa dari sopir itu untuk ke tempat pintu itu kan bisa dikendalikan oleh sopir kan bang? Itu gimana cara kerja itu bang? Kalau untuk power window yang bisa dikendalikan dari sopir itu, di sopir itu ada 4 titik. 4 titik buat window depan, belakang, kiri, kanan. Dan di
Ya pengendalinya dari supir itu lah, karena ada tombol truknya. Yang tombol truknya itu cuma bisa kalau kita on kan semua itu bisa dibuka sebenarnya. Ya, Tapi kalau kita on kan si supir yang bisa Ya. mengendalikan semua ya. Untuk power window tuh juga ada mesin di dalam apa itu? Ya ada dinamo, ada mobil-mobil baru sekarang itu ada yang namanya mobilnya mobil window, Ya. ada relay, ada macam-macam relay. Sebenarnya ada motornya di sini. Ya. Nah, itu namanya motor dinamo. Kalau central lock itu apa sih central lock itu Bang? Central lock itu adalah itu perangkat apa ya? Kayak fungsi itu lah untuk mengunci pintu Iya. atau jendela secara otomatis lah itu fungsinya. Biasanya itu adalah di bawah tiap mobil itu adalah beberapa mobil ada yang central lock itu ada central lock atau tiap mobil. Oke udah semua. Ada. Oke bang. Jadi tidak semua kendaraan yang ada airbag. Ya. Cuma ada beberapa mobil di tahun-tahun tertentu lah. Di tipe-tipe tertentu ada fitur keselamatan itu namanya airbag. Airbag itu berfungsi sebagai apa namanya suatu mengurangi benturan pengendara dengan dalam kabin mobil. Itu airbag itu harus di kepala saudara. Dan nantinya jika terjadi kecelakaan pasti ada pengembangan dari airbag itu pun fungsi airbag itu bisa dikatakan terjadinya ledakan airbag jika ada benturan atau kayak hantaman akan bekerja dengan baik ya. Kalau untuk kelemahan di keselamatan mungkin airbag itu tidak ada untuk kelemahannya Bang. Mungkin ada bermanfaat. Keuntungannya semua ya. Jadi saya waktu berlebihan Ya, berlebihan. jadi misalnya kalau ada mobil-mobil lama gitu Bang yang belum ada airbagnya bisa nggak kita pasang Bang? Kira-kira? Sebenarnya bisa aja dipasang, cuman biayanya sedikit menentukan itu biaya. Ya biaya banyak ya. Biaya banyak yang pastinya yang wajib kita lakukan itu pemasangan motor, pemasangan sensor, terus pemasangan itu si kantong airbag ya. Iya ya. Nah bang, selain dari tidak memasang seatbelt bang, apalagi yang penyebab airbag itu gagal untuk bekerja bang? Bisa jadi terjadi gara-gara misalkan si modul tidak berfungsi, si sensor tidak berfungsi, sensor bagian depan, sensor pendetek benturan itu jadi bisa juga tidak jadinya kerusakan di sensor depan atau konsleting di modul atau stringnya bisa terputus. Dan itu pun tidak berfungsi Ada nanti ada keluar nanti alarmnya Iya. kayak lampu airbag itu bisa kita detect dengan scan Iya. scan itu bisa Tulis aja lah. Oke lah, itu sekitar parah. Apalagi ngeci ya. 1, 2, 3. Baik Bang, kami akan bertanya mengenai sistem ABS. ABS kok apa Bang ABS kok Bang? ABS itu adalah suatu fitur untuk pengereman mobil dan fungsinya itu untuk mengantisipasi seperti kayak kok terjadinya pengereman mendadak otomatis nanti kan ada strip pergeseran di ban. Itulah fungsinya dari ABS mengurangi strip antara salah satu ban yang mana ban yang slip yang ban yang slip yang di atasnya nantinya. Itulah. Untuk ABS sendiri itu Bang, itu ada cara kerjanya Bang, cara kerja ABS.
misal dari ketika awak mengerem, apa yang terjadi ketika awak mengerem tuh bang? Kalau waktu fungsi itu fungsi kalau ketika mengerem sama lah dengan halnya pengereman rem yang non ABS. Cuman itulah fungsi itu saat pengereman mendadak terjadilah itu istilah itu pengereman yang smooth. Jadi sebenarnya perbedaan rem yang tidak ABS dengan yang ABS itu beda. Kalau yang ABS itu lebih lembut pengeremannya dari rem yang non ABS. Untuk apa keunggulannya sendiri bang dari ABS sama keunggulannya bang? Keunggulan itu Lebih aman gitu. keselamatan pastilah. Iya. Keselamatan handling pun dan ngambil ngerem di tikungan pun lama. Perbedaannya tuh kalau di tikungan ngerem tikungan otomatis sama rem terjadilah slip gitu kan. Tapi kalau dipakai rem ABS, kalau nanti sistem rem ABS itu dalam tikungan pun dalam ngerem pun jadi ada beko kayak itulah dalam mempek roda itu ada sensor itu fungsinya membaca gerakan putaran roda. Andaikan nanti pas pengereman ada salah satu roda yang tidak berjalan nanti si ABS itu yang memerintahkan roda ini mengurangi rem pengereman di ban yang tidak berjalan itu. Iya. Kalau yang di non ABS itu ngerem mendadak tuh langsung ngelok kabel roda ini. Tidak ada yang bekasnya yang untuk mengurangi beban rem. Jadi ketika itu kan berarti ABS kok untuk ketika ketika merem mendadak kok bahaya bang? Ya terjadi kayak kecelakaan atau jalan licin, kalau ngerem di jalan licin otomatis begitu kan seperti licin lah. Ya, Jalan licin itu ada bekas slip, tidak bimbang. Itulah fungsinya rem ABS itu mengurangi Tadi itu. slip ban tadi itu. Mungkin untuk ABS itu sewa yang kami tanya bang. Kalau untuk kerusakan ABS sendiri apa sih bang? Kalau untuk kerusakan ABS yang rentan terjadi itu di sensor ABS, sensor untuk membaca gerakan roda atau putaran roda itu yang rentan terjadi. Itu pun penyebab terjadi itu mungkin bisa jadi mungkin pas ada yang ganti per atau kena banjir atau tidak buka per, tidak sopret gear. Jadi saya kabel sensor itu kan pas itu ukuran. Jadi kalau pas sempat membuka kan itu otomatis si kenakel di bawah itulah terjadi kerusakan. Yang kedua masalah umur semuanya mungkin lah memang tak layak kan. Yang ketiga akibat kotoran karena juga roda kan. Kita bisa tahu karena air kah banjir kah lumpur kah itu bisa mengurangi kerja si sensor yang terjadi. Yang kedua yang sering terjadi itu di kontrol valve ya biasanya kayak di dinamo itu di servis banyak abu. Yang ketiga itu yang paling parah itu di mobil, jarang lah terjadi di mobil, jarang terjadi. Cara Mungkin awak masih